Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Kita akan meneruskan membaca hadis lanjutan. Sekarang hadis nomor 1443. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu min hadis Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu rafa'ahu laisa lil mu'min bitta'an walal la'an walal fahshil badhi wa hasanahu wa sahahul hakim wa rajjaha ad-Daruqutni waqfahu. Dan dalam riwayat itu pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, marfu, bukan mukmin orang yang selalu menuduh, melaknat, mengerjakan kekejian dan perkataan yang kotor. Jadi bukan mukmin orang yang selalu menuduh. Nah itu. Jadi kalau orang mukmin tidak sembarang nuduh dan tidak menuduh gitu. Nah ini hadis ini supaya umat Islam, orang yang beriman itu terhindar dari dosa, dari siksa. Kata Rasul, bukan mukmin. Nah itu bukan mukmin orang yang selalu menuduh gitu. Kalau mukmin itu apa mukmin? Mukmin apa? Mukmin itu orang yang beriman. Nah gitu. Mukmin namanya orang yang beriman. Kalau pekerjaannya apa? Pekerjaan orang yang mukmin itu apa? Ya namanya iman. Iman. Ini mukmin, orang yang mukmin itu orang yang beriman, bukan orang yang beriman. Nah kira-kira gitu ya. Orang yang selalu menuduh. Oh, menuduh ya. Menuduh itu menunjuk orang lain bahwa dia teh salah gitu. Menuduh atau dia tuh melakukan hal ini menuduh. Nah, belum jelas itu, hanya menuduh saja. Satu, bukan orang mukmin orang yang selalu menuduh. Nah, gitu ya. Melaknat, apa melaknat itu? Menuduh, melaknat, apa melaknat? Terus mengerjakan kekejian dan perkataan yang kotor. Berapa buah itu? Satu tadi menuduh, dua melaknat, tiga mengerjakan kekejian dan perkataan yang kotor. Jadi berapa? Nah itu bukan mungkin kalau orang yang suka begitu gitu. Jadi pekerjaannya nuduh batur gitu ya, melaknat orang lain, selalu mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat itu, atau juga berkata dengan perkataan yang kotor. Nah itu, yang kotor itu yang apa yang didengar itu rada rancu gitu ya, tidak enak dengarannya ini. Nah, inilah yang diungkapkan dalam hadis ini. Hadis ini disahkan dan dihasankan dan disahkan oleh Hakim, dan Daruqutni menguatkan mauqufnya. Nah ini jadi gambaran, jadi pelajaran gitu ya.
Jadi pertama, tidak boleh menuduh, tidak boleh melaknat, dan tidak boleh mengerjakan kekejian, dan tidak boleh bicara yang kotor. Kalau ada, itu bukan orang mukmin itu. Dipertanyakan keimanannya, kira-kira begitulah. Ini benar gak orang yang beriman gitu ya? Karena ada dalam ayat lain dikatakan, dan nanti ada orang yang mengatakan iman itu hanya sampai di mulut. Saya orang yang beriman, belum sampai ke hati gitu. Jadi baru sampai di mulut saja saya beriman gitu. Tapi hatinya belum meyakini keimanannya. Nah ini. Nah jadi memang seorang yang mukmin, seorang atau sosok seorang yang beriman itu atau mukmin itu memang harus dia itu menguatkan, mengucapkan kebenaran ya, mengakui keesaan Allah gitu. Betul-betul pengakuannya itu lahir batin ya, ucapannya, kemudian hatinya, dan juga aplikasinya. Nah itu hadis yang pertama yang kita baca. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu akhrajahul Bukhari. Nah di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencaci maki yang telah meninggal dunia. Tuh. Karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini dikeluarkan oleh Bukhari. Janganlah. Nah, jadi kalau ada orang yang ngobrol, orang yang sudah meninggal dunia, ngobrolkan orang yang sudah wafat, kita dengar, kalau bisa stop, kalau bisa jangan diteruskan ngobrolnya ya. Gitu. Kenapa? Mereka sedang menikmati amalnya, kita masih belum tahu ke depannya. Nah, jadi ada penekanan di situ ya. Ada penekanan, ada hal-hal yang sifatnya mengingatkan. Nah, itu. Kata Rasul, la tasubbul amwat. Nah, itu ya. Janganlah kalian mencaci maki gitu. Mencaci maki gitu, menjelek-jelekan gitu. Bahkan yang meninggal dijelek-jelekan, anaknya pun ikut, istrinya pun dijelek-jelekan. Nah, ini bahayanya gitu. Maka jangan kalian mencaci maki. Tidak boleh mencaci maki itu ya. Yang telah meninggal dunia itu. Bagaimana kalau mencaci maki yang hidup? Yang tadi atas hadis yang tadi kan itu ya, yang tadi yang di awal itu juga seorang mukmin tidak boleh itu. Saking jengkel-jengkelnya sampai diungkap segala hal yang tidak patut. Nah ini jangan. Kata Rasul, janganlah kalian mencaci maki yang telah meninggal dunia. Mengapa? Karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka sudah sedang menikmati hasil karyanya, hasil amalnya, hasil perbuatannya gitu. Jadi jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal dunia. Dalam konten hadis itu begitu. Jadi kalau kita lewat kepada daerah pekuburan ya, di situ ada salah seorang yang dikubur agak kurang bagus, komunikasi sedang hidup, jangan diungkap. Nah ini di kuburan ini nih teman saya yang dulu kepada saya ini tidak boleh gitu. Jadi pokoknya lewat kuburan baca apa? Salam. Lewat kubur baca apa? Salam. Baca salam. Assalamu alaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar ya. Jadi kalau lewat itu adabnya begitu dalam Islam itu. Adab itu sopan santunnya orang muslim kalau lewat ke kuburan bilang salam. Dan ketika assalamualaikum kita ucapkan, yakin salam kita dijawab? Yakin tidak? Yakin.
dan tidak usah mau menantang-nantang ingin mendengar suara ahli kubur. Salawat coba sekarang nih kan salam, ingin mendengar suara ahli kubur, itu jangan menantang begitu. Kenapa? Nanti kalau mungkin diperdengarkan bisa-bisa pingsan gitu, atau bisa-bisa tidak akan lewat lagi ke kuburan. Kenapa? Karena setiap itu kedengaran semuanya. Itu jangan macam-macam itu. Orang ada yang suka begitu, nantang-nantang. Bener enggak ini? Bener enggak menjawab? Coba saya ingin tahu pendengaran kayak apa. Itu termasuk orang yang gagabah gitu ya. Kenapa gagabah? Kalau bakal diperdengarkan terus, bagaimana nanti? Tidak bisa hidup, tidak bisa tenang. Ada kuburan anak kecil, orok kedengaran terus misalnya gitu. Jadi orang tidak usah berlebihan. Allah sudah membuat aturan, Rasul sudah melaksanakan aturan itu, dan kita mengikutinya saja gitu. Kalau ada hal yang kurang jelas ya didiskusikan, namun diskusi bukan untuk mengarah kepada timbulnya percekcokan, tapi untuk melahirkan ya ilmu dan penguatan dalam keimanan. Nah, ini hadis yang kedua itu juga menekankan, janganlah kalian mencaci maki yang telah meninggal dunia, karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun, muttafaqun alaih. Nah, ini pendek hadisnya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu-ngadu. Oh, ini kata-katanya, ini kata-kata yang sering muncul di masyarakat. Tidak akan masuk surga, tidak akan surga, tidak akan ke surga, tidak akan masuk ke surga, tidak ada tempat di surga gitu. Siapa? Orang yang suka mengadu-ngadu. Apa ngadu-ngadu teh? Ngadu-ngadu teh kumaha? Ngadu-ngadu gitu. Datang ke sini ya, ngajelekeun si ini si itu, datang ke si itu ngajelekeun si ini, jadi diadukeun da jelema teh gitu. Gitu ya. Mengadu-ngadu teh pamo gitu. Ngadu-ngadu teh datang ka si A nyebutkeun si B teh anu atau si C teh kini, datang ke si C teh tuh si A teh ke kamu teh gitu ngadu-ngadu. Bener gitu ngadu-ngadu teh? Jadi ngadu-ngadu teh ya pokoknya cari apa sih gitu. Mengadu-ngadu. Nah, kata Rasulullah SAW tidak akan masuk surga. Tuh gitu. Tidak akan masuk surga, betul-betul tidak ada tempat di surga. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang suka hidupnya mengadu-ngadu. Apalagi kepimpinan misalnya, karena ingin cari pencitraan ya, menjelekkan si itu, menjelekkan si ini, dia rasa-rasanya paling hebat. Nah gitu. Kalau ada orang yang datang kepada seseorang kemudian mengadu-ngadu, harus hati-hati. Jangan-jangan sedang menjebak, jangan-jangan sedang mengajak untuk berdosa gitu ya. Nah, ini tidak akan masuk surga. Sudah tidak akan, ya tidak ada tempat di surga bagi orang yang suka mengadu-ngadu. Muttafaqun alaih. Satu hadis terakhir nih, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Akhrajahu Tabrani bil Awsat walahu syahidun min hadis Ibnu Umar inda Ibnu Abi Dunya. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Nah, ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Awsat, dan hadis ini punya syahid dari hadis Ibnu Umar dan riwayat Ibnu Abi Dunya. Tuh, gitu.
Barang siapa yang menahan marahnya, jadi kita mau marah ini gitu ya. Ada orang yang macam-macam, saya sampai apa namanya itu, sampai menggolak, istilahnya menggolak ya. Menggolak gitu ya, hatinya menggolak gitu, ingin marah gitu. Saya ingin menghabiskan nyawanya, saya ingin menghabiskan wajahnya, pokoknya saya akan berubah itu keadaannya, marah dalam hatinya gitu. Namun begitu dia sudah menggelora kemarahannya, nafsunya, emosinya, dia ingat akan Allah gitu. Kemudian dia luluh ingat kepada Allah. Masya Allah, kenapa saya semarah ini? Benar, kenapa saya memarahi orang? Orang salah sedikit kok saya marahi ini. Akhirnya dia berhenti dari marahnya dan langsung ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah ya. Kemudian memohon kesabaran kepada Allah. Nah, ini sini man kaffa godobahu kaffallahu anhu tuh. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Dan menahan marah itu jangan sepele. Jangan sepele. Wah, saya mah bisa nahan marah misalnya. Sedang jalan kaki itu ya, musim hujan misalnya. Terus ada motor lewat gitu. Tiba-tiba di situ ada lubang, motor masuk ke lubang. Akhirnya percikan air kena ke kita. Wah, jangan dikejar ya. Dikejar lagi, ngejar motor lari gimana ini? Marah saya, gitu. Sampai, terus ketika tahu itu motor lewat dan mungkin tidak tahu dia itu ada lubang, sampai kepada kita kena airnya. Kemudian ketika kita akan marah, di situ ingat akan keagungan Allah, akan kelemahan diri ya. Sudah, jadi kita berhenti dari marahnya, tidak muncul emosinya, tidak besar nafsunya, tapi langsung sadar akan kekurangannya dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena mungkin ini sebagian dari musibah yang datang kepada saya. Indah ya, indah kalau akan marah berhenti marahnya gitu, ingat kepada Allah, mengucapkan innalillah dengan mengatakan jangan-jangan ini mengingatkan saya karena saya suka berbuat salah, jangan-jangan ini mengingatkan saya karena saya suka berbuat hal yang tidak senonoh, kembali kepada diri sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dengan bermuhasabah, jadi berpikir ya, merasakan ya, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Ini cukup mengingatkan kita, terutama mungkin setahun terakhir ini, hidup setahun terakhir, kalau ngitung-hitung tahun-tahun sekarang, tahun Masehi mungkin ya dari awal gitu, mungkin kita bertafakur, berpikir tentang perjalanan hidup 1 tahun. Berapa ayat Al-Quran yang sedang kita baca, berapa yang sudah kita amalkan, berapa yang masih belum kita amalkan. Itu tafakur diri gitu. Tapi jangan dikatakan ke orang lain gitu. Pokoknya diri sendiri saja merenungi, melihat dan memperhatikan jalan hidup kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni, kemudian doa-doa dikabulkan, rezeki yang mampet dimudahkan, pikiran yang kalut dilancarkan, hidup menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesenangan kebahagiaan lebih terbuka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ij'alna bi husnil khatimah wa la taj'alna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik mara'aina qantu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.